بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Musalla Al-Baghr Al-Barakah, akhirna fillah Al-Ustaz Rusli Ahfaz SPDI Mata'anallah Betul Hayati. Ada bersama kita orang tua kita, Bapak Haji Arbi, Bapak Haji Yusuf Budhir, para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Kita buka dan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Wabil khusus kepada sahib kitab al-alim al-allamah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i. Kita niatkan semoga jemaah yang hadir diberikan kesehatan, yang ada penyakitnya disembuhkan, disehatkan, panjang umur, penuh dengan keberkahan. Segala hajatnya Allah kabulkan, rumah tangganya menjadi sarana menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa niyatin salihah bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jamaah kita niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah kita sampai di halaman 18 ya. Sebetulnya sekarang wa amma dzikrul qada wal qadari itu ya. Gambaran. Kita mundur dikit ya. Dikit berarti faida sami'ta, kasih biar nyambung. Itu kalau saya hitung barisannya 11 baris dari bawah berarti. Idza sami'ta, kita yang tipis-tipis ya. Kalau yang tebal beda. 18 asalnya kita halaman 18. Ya. 18 dari bawah.
halaman 18, 11 baris dari bawah kalau kitab itu. Ya. Fa idza sami'ta, kita ulang sedikit biar nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Fa idza sami'ta min ahadil muslimin, apabila Anda mendengar dari salah satu ya kaum muslimin, mendengar apa? Hadhil hujjata saqitata, ya, argumen yang batil ini, argumen yang kemarin mengatakan dikit-dikit itu udah takdir Allah, ya, beralasan dengan udah dari sononya begitu, ya. Jadi ketika nanti dia berbuat maksiat, berbuat dosa, dia nggak merasa ada penyesalan, nggak pengen segera tobat. Nah, ini bahaya seperti ini, ya. Dia sampaikan kalau pemahaman seperti ini itu merebak seluruh orang-orang soleh, orang alim, wah bahaya banget. Ketika kita ketinggalan sholat subuh, nyantai aja, nggak ada penyesalan, nggak ada dosa. Ketika lisan kita nyakitin istri kita malah ketawa, itu bahaya. Apalagi kalau ya ini terjadi di kalangan orang awam. Di ahli sunnah wal jamaah kita meyakini kalau kita berbuat salah segera perbaiki. Yang wakau perbaiki, taubat, istighfar. Kalau bangun subuh jam 7 ya buru-buru qada begitu. Istighfar juga, minta maaf. Harus begitu. Ya. Enggak boleh kita melakukan kesalahan, ya ini udah takdir dari sono mah gitu. Ya. Ini namanya al-hujjatus saqitah. Jika Anda dengar dari salah seorang umat Islam ada yang bilang begitu tuh, itu namanya hujjah yang batil. Fazjarhu anha, ya, cegahlah. Wa'arifhu, dan jelaskan kepada dia tuh orang yang salah pemahaman, bi anna ithmahu fil ihtijaji bil qada'i wal qadari ala tarkil awamir wa fi'l muharramat a'zamu, katanya. Kasih pemahaman sama dia, lu pemahaman lu salah, bukan begitu, ya. Sesungguhnya dosanya itu, katanya, dia mencari alasan dengan ketentuan Allah, takdir Allah, ya, karena dia meninggalkan perintah-perintah, melakukan hal-hal yang diharamkan, itu dosanya a'dhamu, lebih besar, min itsmihi, dari dosanya ala nafsi tarhi, daripada dosa dia meninggalkan kewajiban, meninggalkan melakukan yang haram. Ya, ini udah melakukan yang haram, dia agak merasa salah. Ya, udah takdirnya begitu, saya mah. Nah, di atas disebut madama mukhtaran, selama ada pilihan, pilih yang baik-baik. Bergaul dengan orang yang baik-baik gitu. Jangan bergaul dengan orang yang kagak baik. Ya. Baik. A'dhamu min itsmihi ala nafsi tark. Ya. Itu dosanya jauh lebih besar daripada dosanya sekedar dia meninggalkan kewajiban, daripada dosanya dia melakukan yang haram gitu. Falyattaqillah, maka bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Wala yajma'u ala nafsihi baliyatain, jangan kau gabungkan dalam dirinya itu apa? Ada dua musibah. Wa yaquduha ila sukhti rabbih, dan bisa menyeretnya, mendorongnya, membawanya karya kudu nyupir kepada marahnya Allah. Ya, min jihatain, gara-gara dua sisi tadi. Apa? Satu, melakukan dosa itu sendiri. Yang kedua, membenarkan dengan adanya alasan takdir. Ya.
dia nggak merasa bersalah, itu udah takdirnya dari sono. Taib, kalau beliau pengen menutup nih pembicaraan ini. Wa amma dzikrul qada'i wal qadari wa tadhkiri bihi inda syada'idi wal balaya wal masaib fala ba'sa bihi. Adapun mengingat ya tentang qada, takdir, ya mengingat itu ketika kita ditimpa kesulitan, balaya, bencana, musibah, fala ba'sa bihi, enggak napa-napa. Ya. Wa huwa ihtijaju 'ala nafsi. Dan itu bentuk ya apa? Dia beralasan kepada dirinya sendiri, kagak nyalahin ya bahwa takdir Allah gitu. Walaysa ihtijajan laha. Dan dia tidak membela ya. Ibaratnya bukan dikit-dikit tadi ini Allah udah dari sana begitu saya mah maksiat terus ya. Li'annal 'abda al-mubtaliya, sesungguhnya seorang hamba yang ditimpa ya musibah wal masaib, bencana apa adanya bencana. Saya dari jam 6 pagi tadi itu mimpin konvoy itu LPTK kecamatan tuh. Jam 6 udah di kecamatan bergarang. Ya, terus sampai ke wali kota. Terus nemenin anak-anak kita yang pada musabaqah. Ya, baru selesai tadi itu menjelang maghrib pada. Besok lagi 2 hari lagi. Matanya gitu gelap-gelap. Baik. Jadi idza alima, jadi sesungguhnya seorang hamba yang ditimpa musibah, mendapatkan bencana, apabila dia alima, memahami betul, menyadari betul, annal mubtaliya lahu, bahwa zat yang memberikan musibah lahu kepadanya huwa rabbur rahim bihi, dialah Tuhan yang maha penyayang. Ya, Bapak Ibu kita paham tuh secara takdir qada, baiknya buruknya bersumber dari Allah. Ya, kagak ada yang terjadi di alam ini, kecil ke besar ke, semua tetap ya sudah ada di alam azalinya Allah, sudah merupakan ketentuan Allah, takdir Allah. Ya mohon maaf Bang Haji ini sekarang punya istri, punya anak sekian, itu sudah ada. Enggak ada yang lepas daripada takdir. Ya, hari ini kita ngaji sekian orang, itu takdir Allah. Ya. Wa annahu bidzalika al-bala'u sabaqa alaihi al-kitab min Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya ya, artinya bala itu sejak dahulu itu sabaqa alaihi kitab, telah ditetapkan ya akan terjadi tanggal sekian gini. Itu Covid kemarin tuh. Nah, itu bukan hal baru, emang dulu di sana udah ada. Bakal terjadi Covid tanggal sekian, bulan sekian, tahun ini tahu. Yang wafat sekian sudah ada. Nah, ya. Jadi musibah-musibah itu sabaqa alaihi kitab, telah Allah tetapkan ya minallahi ta'ala, dari Allah. Wa tahaqqaqa wa aikona, ya. Dia tadi alima, dia menyadari itu bersumber dari Allah yang Maha Rahim. Kemudian musibah itu telah Allah tetapkan, ya. Kemudian dia tahaqqaq, dia mantepin tuh di hatinya. Wa aikona, dia yakinin anna fi dimni dzalika lahu, bahwa di dalam kandungan musibah-musibah itu atau di balik musibah itu ya salahan, ada kemaslahatan ya, wa khairan katsir, dan ada kebaikan yang banyak
Fayahmiluhu al-ilmu bidzalik, ya. Maka pengetahuan itu yahmiluhu, mendorongnya, ya, untuk ridha kepada Allah, wa taslim, menerima semuanya, nyerah diri kepada Allah. Allah yang Maha Hakim, Allah yang Maha Alim, ya. Jadi ketika kita menyadari betul bahwa yang memberikan musibah itu adalah Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, ya. Dan musibah itu telah Allah tetapkan sebelumnya dalam ketetapan Allah, gitu. Dia yakini, dia mantepin dalam hatinya, ya, bahwa di balik musibah itu pasti ada kemaslahatannya, ada kebaikannya, ya. Dan pengetahuan itu tadi, ya, itu akan mendorong kita, ya, untuk apa? Ridho kepada Allah, wa taslim, berserah diri kepada Allah Al-Hakim Al-Alim, yang Maha Hakim Maha Alim. Faqad waddaha wa tabayyana laka, sungguh telah dijelaskan, ya, dan dijelaskan dan dijelaskan. Apa nama lain selain dijelaskan? Diterangkan, ya. Sungguh telah dijelaskan, diterangkan kepada Anda, ya, annal ihtijaj, bahwa menjadikan takdir sebagai alasan, ya, indal amri wan nahi, ya, ketika kita meninggalkan perintah, wan nahyi, dan melakukan yang dilarang, mahzurun wa madhmumun, bahwa itu adalah perbuatan yang sangat dilarang dan perbuatan yang sangat tercela. Jadi kagak boleh punya dikit-dikit kita nyalahin takdir, udah ada di soronya gitu mah, gitu. Fahzarhu, jauhkanlah. Wa indal bala'i wal masaibi nafi'un, dan di sisi musibah, bencana itu ada nafinya, ada manfaatnya, ya. Dulu, ya, waktu kita tahun 98 saya ke Mesir, kan itu kita krismon, ya. Ya. Tapi masyarakat Mesir sana berkah itu. Bagi orang Aceh yang kena tsunami, rumah dikasih, makanan dikasih, uang dikasih, ya. Nah, orang saleh itu menanggapi musibah itu nikmat, ya, senang itu. Kenapa? Orang ditimpa musibah paling tidak dapat 3 anugerah. Pertama, jika dia sabar, ya, diampuni dosa-dosanya. Jika dia sabar, Allah kasih dia pahala. Jika dia sabar, dia ridho, dia taslim, Allah angkat derajatnya. 3 musibah, ya. Maka, ya, orang-orang soleh itu malah kalau diberi nikmat dia takut, aduh habis ini ada ujian apa itu. Tapi kalau diberikan musibah, senang dia, ya. Karena di balik musibah ada kenikmatan. Tadi nikmat diberi pahala, diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Saya sebutkan, ya, ini saya tulis di kitab saya tentang Nabi Ibrahim. Bapak ini misalnya Allah pengen angkat derajatnya nih, tapi kok duhanya kagak ada, tahajudnya kagak ada, baca Qurannya kagak juga. Gimana nih Allah pengen angkat? Dikasih sakit lama-lama sakit. Nah, dia sabar, ridho, taslim. Sabar nggak berarti dia kagak berobat, ya, terus berobat, ikhtiar. Dia sabar, Allah angkat derajat. Kasih musibah, sabar, dia angkat derajat. Nah, gitu, ya. Saya udah cerita di sini, ya, tentang ada ahli sorga, udah, ya, kemarin, ya, udah, ya, belum. Udah cerita belum kemarin, minggu kemarin, tentang ada kata Nabi, lagi ngobrol begini sama sahabat, jangan berisik.
sebentar lagi akan datang ahli sorga. Siapa namanya? Abdullah bin Salam. Ya. Kemudian datang tuh beliau. Datang jalasa barhatan wa qama. Duduk sebentar kemudian langsung pergi lagi. Kata Nabi, baru saja ahli sorga duduk bersama kita lalu pergi lagi. Lalu Abdullah bin Amr penasaran, ini apa amalannya nih ahli sorga? Akhirnya diikutin rumahnya. Oh, itu rumahnya. Besoknya dia datang ke rumahnya, namu. Dia bilang, Assalamualaikum, Tuhan, boleh nggak saya nginep di sini? Nah, emang kenapa? Saya lagi ribut sama orang tua saya. Jadi saya kagak nyaman tinggal di rumah. Numpang di sini dulu ya beberapa hari. Nanti kalau sudah nyaman, saya balik lagi. Ya, padahal niatnya pengen apa? Pengen tahu ini ahli surga amalannya apa. Tinggal dia bersamanya. Malam-malam Abdullah bin Amr meyakini pasti ini ahli surga bangun malam nih tahajud. Ternyata ditunggu-tunggu jam 2 nggak bangun, jam 3 nggak bangun. Bangunnya jam 4. Ya, siap-siap pengen sholat subuh. Lalu dia ngajak ya tamunya, ayo kita ke masjid yuk sholat bersama Nabi. Sholat yang pulang lagi ke rumahnya sarapan. Kata Abdullah bin Amr, ya ini tamu yang tadi pengen tahu amalannya si Abdullah bin Salam. Wah, pasti ini sebentar lagi dia bakal sholat duha nih. Ahli surga biasanya sholat duha. Ya ternyata enggak duha. Kata dia, wah mungkin dia capek kali enggak duha. Terus husnuzon. Malam kedua, di hari kedua kagak ada tahajud, kagak ada duha. Oh, malam ketiga kagak ada juga. Lah penasaran dia, kok ahli surga begini? Akhirnya bilang, Mas, mohon maaf ya, sebetulnya saya kagak sedang berribut berantem dengan orang tua saya. Saya damai-damai saja. Cuman saya pengen tahu ini tentang amalan Anda. Nabi telah berbicara tentang Anda termasuk orang ahli surga. Apa sih amalannya gitu? Kata Abdullah bin Salam, ya kama tarawni, sebagaimana Anda lihat saya. Ya kalau saya malam-malam sehat ya saya bangun malam, kalau enggak ya saya tidur. Kalau lagi pengen duha, enggak ya enggak. Baca Quran. Nah, tapi katanya ada satu amalan yang dia lakukan setiap hari. Sebelum tidur dia selalu muhasabah diri. Kalau dari pagi sampai sore ada perbuatan maksiat dosa, dia istighfar, mohon maaf. Lalu kalau ada singgungan sama tetangga, sama keluarga, dia maafin tuh semuanya. Ya, dia bersihin hatinya. Nah, dia tidur biqalbin salim. Kan banyak orang tidur tuh hatinya iri, dengki, benci, dendam, ribut sama saudaranya. Biarlah, besok pagi dah gua kerjain lu. Malam mati duluan. Bahaya. Mati hati dalam bawa benci, dendam. Jadi kebiasaannya Pak setiap malam, ya. Itu bapak-bapak kalau tidur hatinya enggak ada kotor, itu rahmat Allah bakal masuk. Maka banyak ada istilahnya orang tidur tuh matanya terpejam, hatinya melek. Ya, dia sedang menadahin ruhaniyatnya Allah tuh. Fuyudatur rahmaniyahnya Allah tuh. Gitu. Ya, apalagi sebelum tidur baca Al-Muluk, ayat kursi, Muawwidzatain, kulhu, zikir ya. Sebelum tidur ya bismillah. Udah baca tadi bisa baca bismika Allahumma ahyi wa amut, terus Allah terus dikir sampai tertidur. Nah gitu ya, bisa tidur. Itu tidurnya orang-orang sholihin begitu. Mau jangan nonton film, blok gitu. Rohaniyatnya lagi di film. Lagi nonton bola kalah gitu. Ke bawah-bawah. Ya. Baik. Nah,
Nabi pernah bilang sama Abdullah bin Abbas, "Ya bunayya, wahai putraku, jika kau mampu setiap pagi, setiap sore upayakan di hatimu tuh bersih, kagak ada iri, dengki, benci sama orang lain gitu. Fa inna min sunnati, itu sunnahku." Dan Nabi setiap malam begitu, bersih hatimu tidur. Besok baru lagi. Nah, kalau kita tidur bawa dendam, tidur bawa jengkel, tidur bawa hati kita macam-macam, ya, nggak bersih. Jika kau mampu, lakukan setiap hari katanya, pagi sore malah. Itu sunnahku. Dan barang siapa yang menghidupkan sunnahku, dia bersamaku di surga. Ya, ini sunnah yang bersifat amalan qalbiyah namanya. Taib. Faqad waddaha wa tabayyana laka, sungguh telah dijelaskan, diterangkan kepada Anda, annal ihtijaja bil qadari, bahwa menjadikan takdir sebagai alasan, ya, indal amri, ketika kita meninggalkan perintah Allah, wan nahyi, ketika kita melakukan dosa, ya, melanggar larangan, itu adalah mahzurun madhmumun, sesuatu yang dilarang dan tercela. Fahdharhu, maka jauhkanlah. Wa indal bala'i wal masaibu naibun, dan di balik musibah, bencana itu ada, ya, hal-hal manfaatnya, ya, ada hikmahnya. Kalau dalam bahasa Syekh Fauzi, la ata'an illa, tidak ada pemberian kecuali sebelumnya ada musibah dulu. La minhatan, kagak ada minhah, yaitu bantuan, ya, kecuali sebelumnya ada musibah. Walakin liman yaqilu anillahi ta'ala, tetapi ini bagi orang yang ya selalu merenung, memikirkan tentang, ya, Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ma asaba min musibatin fil ard, tidak ada, ya, tidak ada musibah yang menimpa fil ardi, di muka bumi ini, wala fi anfusikum, dan tidak ada musibah yang menimpa pada diri Anda, illa fi kitabin, kecuali itu telah tertulis, min qablu, sebelumnya, an nabra'aha, ya, yang kita itu mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya itu semua yasirun, mudah, 'alallah, bagi Allah, atas Allah. Likaila ta'sau, agar kalian tidak berselisih, tidak bersedih hati, katanya, ya, terhadap apa yang telah luput, telah lewat, ala ma fatakum, terhadap apa yang telah lewat kepadamu, wala tafrahu biha, dan kalian tidak bergembira, ya, bima atakum, dengan apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai semua orang-orang yang mukhtal, orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, orang-orang yang belagu. Wa in tadzakkara al-'abdu 'indal masaibi wal balaya ma wa'adallahu 'alaiha, jika seorang hamba mengingat, ya, ingat apa? Ketika ditimpa musibah, ketika diberikan balaya, ujian-ujian, ingat apa? Ma wa'adallahu 'alaiha, apa yang Allah janjikan atasnya, ya, minad darajat wal hasanat, daripada derajat hasanat. Tadi saya sampaikan, orang ditimpa musibah, kalau dia sabar, ridho, taslim, diampuni dosa-dosanya, diberi pahala, diangkat derajatnya. Ini, ya, minad darajat wal hasanat wal kafarati li sayyi'at, kafarah dihapusin, ya,
kejahatan-kejahatannya. Fadzalika hasanun, itulah ya sesuatu yang sangat bagus. Wa huwa anfa'u li'amatil muslimin, dan itu sangat bermanfaat untuk kebanyakan orang-orang Islam. Wa aqrabu ila afhamihim, dan lebih dekat kepada pemahaman mereka. Ya, artinya kalau berbuat baik, ya dikasih musibah, dia sabar, dia ikhlas, dia terima, itu diampuni dosa-dosanya, diberikan pahala, dihapuskan kesalahannya, diangkat derajat. Itu buat orang awam enak, memang mudah. Ya. Li'anna an-nadhara ila al-ilmi al-azali, karena memahami ilmu azali, artinya memandang, artinya memahami. Karena memahami ilmu azalinya Allah, wal qada'i wal qadar, dan ketentuan dan takdirnya Allah as-sabiq yang mendahului, yaftakir ila fitnatin, ila fatnatin, ya fatan, itu memerlukan kepada kecerdasan, wa basirah, mata hati yang dalam, yakhlu anha katsirun minan nas, yang katakanlah tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Paham Pak? Kalau cuman tadi dikasih musibah udah sabar, nanti dapat pahala, diberikan kebaikan, dihapuskan kesalahan, diangkat derajat, itu enak kan, gampang memahaminya. Tapi memang paling susah memahami tadi takdir Allah kita tadi. Ya, qadar Allah gitu. Itu membutuhkan kecerdasan, mata hati yang tajam, yang yakhlu anha katsiran, yang kagak semua orang tuh ya bisa memahami itu dengan baik pemahamannya. Bi khilafil wa'di al-ukhrawi, itu berbeda dengan janji akhirat. Fa inna kulla ahadin yafhamuhu, sesungguhnya setiap orang akan memahaminya. Apa Allah janjikan? Kalau kamu beramal soleh, Allah kasih surga, kan mudah. Nah, memahaminya enak. Ya. Wa kadzalikal wa'id, demikian juga ancaman, ya, siksaan Allah. Jika berbuat maksiat, ya neraka, itu mudah dipahami itu. Wa min ajli dzalika kana tadhkiru bil wa'di wal wa'id amul manfaati indal balaya wa inda ta'at. Ya, oleh karena itu mengingatkan, ya mengingat pada wa'ad, pada janjinya Allah, wal wa'id, ancaman Allah, itu amul manfaah, itu manfaatnya sangat luas. Ya, indal balaya, ketika kita mendapatkan musibah, wa inda ta'at, dan ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, wa indal ma'asi, dan ketika kita melakukan maksiat, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Artinya ya berbuat maksiat, ya tunggu aja nanti azabnya dari Allah, tempatnya bakal neraka, itu gitu. Berbuat kebaikan, janji Allah dikasih surga, pahala, itu. Ya, itu mudah untuk dipahamin gitu. Walidzalika tara kitaballahi ta'ala wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam mashhunin. Oleh karena itu Anda lihat di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah-sunnah Nabi itu mashhunin, penuh banget bi dzikril wa'di wal wa'id, ya. Ada penuh banget keterangan-keterangan tentang janji dan ancaman, ya. Al-wa'iz wa tadhkir, nasihat dan peringatan banyak di Al-Qur'an. Fafham hadhil jumlata, ya. Maka wahai saudaraku semuanya, pahamilah, ya, uraian-uraian pokok ini, wa ta'ammalha, dan renungkanlah, ya, dengan baik. Ya, saya tambahin kalau penerjemah gitu. Dan renungkanlah dengan baik, dengan teliti, dengan dalam, tarsyud, maka Anda akan mendapatkan petunjuk Allah. Ya. Gitu kalau terjemah kan, ini masih tambahin. Wa tawakkal 'alallahi, dan bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya
dan tidak ada kekuatan kecuali hanya bersumber ya dari Allah yang Maha Ali dan yang Maha Agung. Nah, ini selesai nih kita berbicara tentang ya takwa ini dari awal-awal sampai akhir. Sekarang masuk pindah ke bab ilmu. Ya. Nanti baru bab salat. Nah, ini kan ringkasan Ihya yang dibuat dengan bahasa yang sederhana. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai seluruh ya sahabat-sahabat, saudara-saudara, manallahu alaina. Ya Allah telah memberikan anugerah kepada kita semua. Waalaikum juga dan juga kepada kalian semuanya. Ya ini Syekh Imam bicara di depan jamaahnya. Bil afiyati, nah, dikasih afiyah, kesehatan. Coba perhatikan. Kalau afiyah itu sehatnya zahir wa batin. Ya, zahiran wa batinan. Maka banyak ulama kalau doain anak-anak bil afiyah cukup. Itu muatan dalam zahir dan semoga kamu sehat zahirnya dan batinnya. Ya. Wal yakin, nah, keyakinan yang penuh kepada Allah. Ya. Jadi Allah telah memberikan anugerah kepada kita pertama afiyah kesehatan. Ini kesehatan kemarin di awal disebutin, minta Allahumma inna nas'alukal afiyah, as-sihhata wal afiyah wa tamamal afiyah. Minta. Baik hidupnya dikasih sehat zahir, sehat batin. Lalu dikasih anugerah keyakinan. Wasalaka bina wa bikum masalikal muttaqin. Ya. Dan Allah juga salaka menuntun kita semua dan menuntun ya semua jamaah ya kepada jalan-jalan orang-orang yang bertakwa. Ya. Orang yang bertakwa Pak itu diajarin oleh Allah. Ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah Anda kepada Allah, Allah yang ngajarin Anda. Itu namanya ilmu laduni. Ilmu dibagi dua, ada ilmu kasbiyah. Kasbiyah itu ilmu kasab. Kita ngaji gini, kita coret, kita hadir, kita pahami kasab ini. Nah, diamalin, Allah kasih wahbiyah. Nah, istilah wirid ada orang yang punya wirid akan ada warid namanya. Orang yang suka berzikir akan datang anwar nur. Alaika bil adhkar wa 'alallahi inzalul anwar. Wajib atas Anda punya zikiran, masing-masing harus punya. Istiqomah. Nanti apa? Kewajiban atas Allah menurunkan. Kagak bakalan dapat ilhamat, waridat, apa warid itu ya? Katakanlah anugerah ilhamiyah, anugerah ilmu, pemahaman, petunjuk, bimbingan, pokoknya makna nikmat-nikmat ma'nawiyah yang kita dapetin tadi. Kalau kita kagak pernah tafakur, kita nggak pernah merenung, nggak pernah berzikir, nggak pernah hudun, nggak ada. Yang ada hanya hajat namanya apa? Yang ada kalau yang baik-baik dari Allah dan malaikat tuh, khatarat, ilhamat, ilham dari Allah ya. Khatarat lintasan itu dari malaikat. Kalau kagak itu ini namanya apa? Hajaz. Karena ada butuh hajat diketukar tuh. Bukan hajat, bukan hanya kebutuhan. Itu lintasan-lintasan dari setan. Orang kalau nggak suka berpikir tentang Allah dan kebaikan yang datang ya udah. Makanya di sini ya disebutkan ya, nanti ada orang salah. Orang payah bergaulnya, maaf, sama yang lingkungan yang buruk-buruk. Ya, kupingnya setiap hari dengarnya yang jelek-jelek. Maka yang ada di kepalanya udah kamusnya jelek semua isinya. Kenapa? Makanannya, masrobnya jelek. Tapi kalau orang yang masrobnya, minumannya, makanannya ya kalam-kalam ilahiyat, nuraniyat, ilahiyat, rusuliyat, itu ya lain juga yang keluar dari mulutnya. Ya, maka tergantung madrasahnya. Kalau agak bahasa muda ya, itu sedikit-sedikit. Bapak-bapak sering baca kajian fikih, itu akan terbentuk di paradigma pemikirannya, kosakatanya fikih dia. Yang ahli tauhid akan terbentuk, terbawa.
yang alil lugoh gitu terbawa. Ya. Tapi kalau yang kagak ada ya kosong. Kan ngomong apa adanya aja, nggak jelas. Baik. Jadi dan Allah menuntun kita semua, menuntun kalian. Ini sebetulnya saya kalau ngomong kalian itu saya berat. Ada orang tua, ada sepuh-sepuh, kayaknya songong. Ngertinya gitu pahaman ya. Ini doa kan biasa. Semoga Allah menuntun kita semua dan menuntun semua jamaah dari kalian, semua jamaah ya berada dalam jalannya orang-orang yang bertakwa. Ya tasabbahu bil kiram. Contohlah teladani orang-orang yang mulia. Fa inna tasabbaha bil kirami kiramu. Sesungguhnya dengan mencontoh meneladani orang-orang yang mulia dia akan mulia. Fa in lam takun mithlahum, seandainya Anda belum bisa mulia seperti mereka, fa inna tasabbaha bil kirami falahun. Sesungguhnya kita mencontoh meneladani orang-orang yang mulia, kita akan mendapatkan keberuntungan. Nah, ini buku saya. Tadi saya minta sama Pak Wali Kota, Pak Wali saya nulis buku ini. Mau nggak bikin ini dengan kata sambutan? Boleh. Ya. Jadi ini memang saya khusus tentang bergaul sama orang soleh itu nikmat. Ya, bergaul sama teman-teman orang masjid musola itu berkah. Bergaul dengan teman-teman majelis taklim itu berkah. Ya, udah dicatat dari zaman dulu dah. Banyak banget. Seluruh ikan-ikan di lautan mohon ampun buat kita, baik. Itu baru laut yang ada di mana di laut. Di setiap bolongan-bolongan rumah kita tuh karena ada semut-semut tuh. Ya kan? Ada berapa semut tuh Pak setiap lubang. Kita mohon ampun juga buat kita yang sedang belajar. Ya. Jadi kita duduk begini nih, ya mendengar ibaratnya kan model kuping doang tuh. Kalau kagak pegang kitab ya. Itu dapat keberkahan, ampunan, diangkat derajatnya. Nanti saya detailin 1, 2 biar banyak. Maksudnya Pak, biar anak-anak kita nanti berikutnya pada cinta ilmu. Ya. Doyan duduk bersama ya bersama ahli masjid lah gitu. Karena Allah berikan 40 kemuliaan kepada orang-orang yang tekun ibadah, rajin ibadah ya 20 di dunia, 20 di akhirat. Kemudian annahu la budda likulli muslimin wa muslimatin min ma'rifatil ilmi. Maka la budda harus bagi setiap orang muslim, laki-laki dan perempuan punya ilmu. Mengetahui ilmu harus. Ngapain aja pengen masak rendang kan punya ilmu tuh. Justru kita kalau kagak bisa nggak bisa rendang enak ya. Ini nasi yang paling enak nasi apa nih Bang Haji? Nasi apa kemarin? Nasi. Yang suka itu gulam. Nasi gulam. Gulam. Nasi ulam. Nasi ulam beliau enak banget tuh. Saya udah dikirimin di rumah tuh. Kita kirim lagi ya. Enak. Di Tanah Koja ini yang nasi ulamnya ini enaknya. Ya. Kalau nggak tahu ilmunya tuh nggak enak. Ya. Perlu ilmu kan. Fa'alaihi bil ilm. Pengen dunia, perlu ilmu, akhirat, perlu ilmu, semuanya dunia. Ya. Baik. Kemudian wala rukhsatan li ahadin minal muslimin fi tarkihi abadan. Kagak ada keringanan bagi satu orang pun di antara umat Islam untuk meninggalkan ini nih, menuntut ilmu. Kagak ada. Maaf Kiai, kenapa? Saya capek. Capek. Menduduk doang. Bapak capek gak nih Pak? Pak? Enggak kan? Nih yang Bapak jauh banget tuh, jauh nih saya jauh. Ini lebih jauh lagi tuh. Ini bebelan aja tuh. 1 jam kemarin motor tegang. Tapi karena ada hub, ada nur, ya jauh dekat. Ya, dan yakin tuh selalu dibimbing oleh Allah, dijaga oleh malaikat. Ya. Baik.
Ani artinya al-ilmul ladzi la yasihu al-imanu wal islamu biduni ma'rifatihi. Artinya ilmu ya yang la yasihu al-iman. Artinya tanpa ilmu itu la yasihu al-iman itu kagak bakalan sempurna, enggak bakalan bener. Islam kagak bakalan sempurna, itu enggak bener. Ya. Biduni ma'rifatihi tanpa mengetahui ilmu. Wa jumlatuhu, pokok-pokok ilmu apa aja? Pertama, ilmu tentang Allah. Kedua, ilmu tentang Rasulullah. Ketiga, ilmu tentang yaumil akhir. Kemudian, ilmu bima aujaballahu fi'lahu minal faraid. Ilmu atau pengetahuan ya yang Allah wajibkan untuk melakukannya di antara hal-hal yang bersifat wajib-wajib. Harus tahu. Ya, harus mengetahui ilmu tentang salat, tentang puasa harus tahu. Kemudian ilmu wa bima aujaba tarkahu minal maharim. Harus tahu juga ilmu apa yang wajib untuk tarkahu, meninggalkannya daripada yang haram. Jangan berzina dikata halal, lah bahaya. LGBT dikata halal, lah bahaya. Korupsi halal apa haram? Baik atau buruk? Coba itu ada emas banyak banget itu. Ada berapa rumah emas itu? Yang herannya kagak ada yang punya itu tangannya, tidak ada yang memiliki. Ini emas siapa itu? Siapa yang bikin surat? Itu emas saya tuh. Ada emas Hadi. Satu batang aja mahal ya, pakai 12 rumah. Allah ya. Ya kita doakan Pak Prabowo biar terus tuntas, berani ya. Di presiden yang lalu belum berani ngangkat ini berat. Baik, dikit lagi ya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu wajib atas setiap orang muslim. Nah, ini kalau muslim, muslimah juga. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda, utlubu al-ilma. Tuntutlah ilmu, carilah ilmu walau bisin, meskipun jauh di negara Cina. Oh, ya. Siapa yang pernah ke Cina, Pak, di sini, Pak? Belum ya? Wasin iklimun ba'idun min ab'adil mawadi' katanya. Kata beliau. Ya, beliau kan di sono, tinggal di Yaman, ya. Kata beliau apa? Sin, Cina itu adalah satu kawasan yang jauh. Di antara tempat-tempat yang paling jauh. Wa qalilun minan nasi, dan sedikit sekali dari manusia alladzi yasilu ilaihi libudi, yang sampai ke negeri Cina saking jauhnya. Tapi ada sahabat ya yang ke Cina ya, ada kuburan di Cina kan ya, yang kalau kita ke Cina tuh ke situ tuh ziarahnya. Fa idza wajaba 'alal muslimi ayyatlubal ilma, itu benar ya itu. Maka apabila wajib atas seorang muslim menuntut ilmu, wa in kana fi hadzal mahallil ba'id, meskipun tempatnya jauh. Nah, saya ke Mesir jauh kan, naik kapal 13 jam. Kalau ke Mekah 9 jam sampai. Ini ke Mesir 13 jam sampai. Ya meskipun jauh, ya kita udak pengen dapat ilmu. Fakaifa la yajibu alaihi, ini mau dikasih ketekanan. Kalau kata Nabi ilmu yang tempatnya Cina, yang tempat jauh aja itu ya harus kita cari. Fakaifa la yajibu alaihi idza kana bainal ulama, bagaimana kagak wajib atasnya apabila ilmunya itu ada di sekitarnya di situ. Di kampungnya ada orang pinter, lah enggak ngaji. Di kitab Java ya, saya bikin ada 50 japa. Wa minal jafai, di antara orang yang hatinya error adalah ada orang soleh, orang alim datang ke kampung yang ngajar, dia kagak datang. Dia denger dan dia kagak ada kesibukan apa-apa, dia nggak datang. Itu hatinya error.
Ya, enggak hub ilmu, cinta orang saleh. Ya. Bukan kata saya, itu ada di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Wa minal jafai, di antara orang-orang hatinya error, datang ke orang soleh, orang alim ke kampungnya, dia tahu dia kagak ngaji. Nah, ini digambar juga nih. Ya. Jika wajib atas orang muslim menuntut ilmu yang tempatnya itu jauh banget, di Cina misalnya, di Kairo misalnya, fakaifa la yajibu alaihi, bagaimana kagak wajib atas dia idza kana bainal ulama, apabila di sekitarnya banyak ulama-ulama. Ngaji, datangin ya. Saya merasakan dulu ngaji ya. Ada Kiai Mursidi, kita ngaji. Ya, Kiai Mizar Tamam kita ngaji. Kiai Abdul Rasid kita ngaji. Dulu Bapak Haji Hai ngaji juga tuh, ngajar. Baca kitab di rumah ngaji. Di sana ada Kiai Zainuddin bin Abdurrahim Pangkalan Jati ngaji sana. Habib Hamid bin Abdul Alkaf sama Habib Hud di Kamulayu, saya yang sana ngaji. Kemudian di Habib Bagir Alatas Salafiyah saya ngaji ke bahasa Arab. Habib Abdurrahman As-Sagab Sagofah saya ngaji ke situ. Nah, Guru Mahdum tuh bikin retorika dakwah, saya ikut ngaji ke situ. Memang diubar al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Walaupun sekarang terbalik katanya. Fa'lam ayyuhal harisu al muqbilu, katanya. Tahuilah wahai orang yang ini harus punya semangat yang kuat. Ya. Betul-betul sungguh-sungguh pengen dapat ilmu. Al muzhiru ala nafsihi, tunjukin tuh yang betul-betul. Wah, ini giliran malam Selasa, Rebo nih, dengan pengajian nih, disiapin gitu. Hatinya dihadirin gitu. Kitabnya disiapin gitu. Kalau motor yang gak ada bensinnya, diisiin dulu bensinnya. Betul-betul siap ngaji. Di rumah jalan istighfar, selawat, nah itu cakep. Dia sudah zaki ya, qabla sima. Dia sudah suci dengan hatinya sebelum dengerin pengajian. Nanti pas hadir itu hatinya udah bersih semua. Insya Allah nanti itu lekas itu. Semua yang mohon maaf saya sampaikan misalnya langsung terekam di hatinya. Nggak perlu direkam pakai HP lagi, langsung masuk. Pulang ke bawah. Begitu loh yang seindahnya ya penuntut ilmu. Oke ya, selesai. Ya, kita cari penutupnya. Wala yulhiquhu fi talabihi katsirul maunah. Dan ya, kata tidak mengikutinya dalam menuntut ilmu itu apa? Banyak kebutuhannya. Bala kabiru masyaqqah, dan juga tidak besar kesulitannya. Fa amma ulumul Islam faturja'u jumlatuha ila qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ilmu-ilmu Islam semuanya kembali bersumber secara umum kepada sabda Rasulullah ketika sa'alahu Jibril alaihissalam, ketika Jibril bertanya kepadanya fil haditsil masyhur faqalahu akhbirni anil Islam ya. Ini yang hadis sangat terkenal, dari sinilah mulai berkembang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita sambung lagi. Ini hadis panjang dari Ibnu Umar ya, bin Umar. Semoga bermanfaat. Sehat walafiat, panjang umur. Al-Fatihah. Allahumma inna nas'aluka nuran wa nura rasulikal karim wa nural nabiyyin wal mursalin wa nura malaikatil muqarrabin wa nura ar-rabbaniyin wa nura al-arifin wa nura al-mursyidin
Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa amalan salihan maqbulan. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin walhiqna bis salihin wa tawaffana ma'as salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.